ini tadi kan setelah nantinya pembongkaran selesai dilakukan, ini kemungkinan juga akan dilakukan penghijauan lagi, kembali fungsi menjadi perkebunan teh kemungkinan ya, walaupun belum final. Ini salah satunya mungkin Pak yang sudah dilakukan upayanya. Betul, betul. Nah, jadi kita dari tanggal 7 atau tanggal 8 Maret, setelah areal ini ada yang terbongkar, sudah dibongkar lah gitu ya, kemudian sudah menjadi tanah kembali, itu dilakukan penanaman. Nah, jadi waktu itu yang pertama ditanami di atas. Di atas, ini udah? Dari pintu masuk ke kanan ya. Sudah selesai? Nah, itu sudah. Nah, kemudian bertahap, yang sebelah sana ada kurang lebih 5.000 meter lah tanahnya, itu sudah ditanami. Nah, kemudian lahan-lahan yang kosong sudah, tadinya ini kan popping block. Iya, kemudian dibongkar. Nah, kemudian langsung ditanami. Ini tanaman-tanaman hutan. Rencana besok mengisi yang di atas. Yang itu juga di tanaman hutan. Iya, karena itu kan sudah kosong ya. Material besi segala macam sudah terangkut. Itu langsung ditanami. Jadi kita tidak menunggu kosong dulu semua, baru tanami enggak. Sambil pembongkaran, sambil penghijauan gitu ya Pak ya. Ini tanaman apa saja yang ditanam di sini? Kalau berbicara tanamannya, tanaman hutan ya. Dari mulai terem besi, ya, kemudian mahoni juga ada, kemudian ada yang produktif juga malahan, kopi gitu. Jadi di sela-selanya ada kopi gitu ya. Tadinya kami berharap PTPN kalau mereka mau mengembalikan fungsinya, menanami tanaman teh kembali gitu ya. Nah, berarti kan tinggal mengarahkan kepada kami, olah tanahnya seperti apa, di teraserinya seperti apa gitu ya. Terus di mana menanam pohon pelindung. Kan kalau setiap kebun teh itu ada tanaman pelindung ya, pohon pelindung. Tapi sampai hari ini belum ada konfirmasi ya. Selain dikerjakan dengan petugas di sini. Baik, berarti sembari berjalan proses pembongkaran, total sudah berapa ribu meter persegi yang ditanami kembali? Kalau dilihat sih ya, kurang lebih sekitar kalau dilihat 21.000 ya, mungkinan sekitar 8.000 atau 9.000 meter persegi yang sudah ditanami ya. Sudah sepertiga berarti ya Pak? Iya. Berarti rencananya ini nantinya akan dikembalikan seluruhnya, akan dilakukan penghijauan setelah selesai pembongkaran. Penghijauan. Ini yang kita berdiri saja, ini nanti diangkut ke popping block ya? Iya, gitu. Jadi tidak ada material bangunan ya, gitu. Hanya nanti menyisakan untuk jalan masuk kawasan ya, gitu. Dan saat ini saya diajak berkeliling langsung di kawasan wisata Hibis Fantasy Puncak bersama Kepala Satpol PP Jawa Barat, Pak Ade. Ini kita sekarang mau menuju ke titik mana Pak pertamanya? Ya, kita mulai memasuki kawasan yang sebelumnya ini banyak wahana permainan ya di sini tuh. Ini itu tadi jalur masuk pengunjung ya Pak? Iya, jadi ini sebetulnya jalan keluar ya. Oh ini keluar? Ya, jalur masuk dari sana sebetulnya, jalur masuk, ya. Kita lewat pintu keluarnya. Iya. Dan yang di sini gedung utama ya Pak ya? Ya, ini yang dikatakan gedung utama Hibis Fantasi. Ya, di dalamnya itu ada kantin ya, mungkin tempat cindera mata dan sebagainya. Jadi pengunjung kalau sudah selesai main di kawasan ini keluar lewat gedung ini. Gitu. Ada berbelanja cindera mata dulu di sini ya Pak ya. Oke. Dan ini nanti dibongkar paling terakhir ya Pak ya? Ya, kita akan bongkar terakhir. Kenapa? Karena masih ada properti yang dari perusahaan. Kemudian juga ini kiri kanan ini kan jalan keluar masuk. Iya. Kalau ini dirubuhkan sekarang juga akan menghambat akses alat-alat berat mengangkut ya materialnya. Ya seperti tadi dump truck kan masuk ke sini kita. Yang di sini aliran sungai dari mana Pak? Nah ini yang dikatakan Sungai Cikamasan, bagian dari hulu Sungai Ciliwung. Iya, ini Cikamasan. Iya. Mengalir ke sini, Sungai Cikamasan. Nah lihat aja pinggiran sungainya, ini kan udah berubah nih. Sudah ada rekayasa, sudah tidak natural lagi. Kalau sungai natural itu kan tidak seperti ini. Ini memang sudah existing Sungai Cikamasan, existing di sini gitu. Tapi hanya dibuat dirubah menjadi bagian dari lokasi wisata. Iya. Itu sebetulnya berizin juga atau enggak?
Sepertinya tidak. Tidak berizin Tidak juga? ada sepertinya Jadi ya. kan aliran sungai Cikamasan ini bagian dari Ya, Hibis Fantasy-nya tidak berizin itu? ya kalau menurut kami aliran sungai itu kan sudah natural ya. Dari dulunya ada di sini, berarti kan tidak boleh ada perubahan fungsi, apalagi dijadikan tempat wisata. Ini ekosistem sungainya jadi berubah. Kan kiri kanannya udah ditembok, kemudian diratakan. Ya, berarti kan ada perubahan fungsi sungai. Itu yang dinamakan rekayasa tadi? Iya. Tapi sebetulnya fungsi awalnya adalah nanti pengunjung bisa berwisata di sekitar sini gitu ya Pak? Iya, memang dikatakan wisata. Kemudian di areal yang hijau seperti itu ya. Cuma gitu, setelah kita lihat kondisi real di lapangan, ini kan jalan yang dibangun ini kan semua pakai beton. Iya. Berarti kan sudah merubah fungsi serapan. Kemudian juga ada penyesuaian desain mereka yang akhirnya berdampak kepada sungai Cikamasan itu sendiri. Ya, sungai Cikamasan nih. Tadi dilebarkan, di sini kecil ya, kemudian dibuat seperti ini. Oke. Ini artinya fakta baru setelah diketahui ada perizinan yang ilegal, kemudian ditemukan juga ada rekayasa sungai. Kita lihat ya seperti ada di bawah lah, contohnya kita melihat ada bekas pohon ya, Iya. tunggul pohon lah gitu, berada di tengah sungai gitu. Jadi kemungkinannya tuh sungainya tadinya kelok begitu, terus ada pohon, tapi karena di sini dibangun kolam renang, Iya. otomatis pohon ini dibuang. Bicara ekosistem sungai ya, kalau dari atas natural itu kan tidak ada tembokan, Iya. ya alami lah gitu. Nah, masuk di kawasan ini kan berubah, ada yang ditembok, kemudian diratakan, Iya. ada yang jadi natural lagi seperti ini gitu. Kemudian ditentang ke bawah juga ada yang dibuat kayak semacam curugan-curugan gitu. Nah kayak gini, ini kan jalan beton nih. Iya. Ini beton. Ini yang kita anjurkan ini beton semua ini. Ini semua beton tadinya Semua ya Pak? beton ini. Jadi tanah ditutupi beton semua. Gitu. Dan sudah hampir rata lagi ya Pak ya? Ya. Pak, berarti ini dengan adanya ketahuan sekarang terbongkar ada rekayasa sungai. Selain Iya. perizinan yang ilegal, ini juga artinya mengungkap ada pelanggaran baru berarti? Ya, oleh karena itu kayak kami berharap karena ini kaitannya kan dengan undang-undang ya, lingkungan. Sehingga kami berharap Deputi Gakum Kementerian LH itu betul-betul mendalami pelanggaran dari sisi pidana lingkungannya. Iya. Ada jerat pidananya untuk Ada. kerusakan lingkungan yang ditimbulkan? Ada pidana terhadap pelanggaran aturan hukum lingkungan ya. Iya. Oke. Oke, ini hampir seluruhnya sudah rata dengan tanah ya Pak ya. Tinggal ini Iya. yang lala, berarti menunggu dari pengelola. Ya, seperti ini mereka sudah mendatangkan baru datang tadi Iya. malam ya. Kren ada 2. Ini karena tidak mungkin kita bongkar pakai eskavator saja. Iya. Lihat aja ini kan posisinya besi baja sebesar ini. Berarti dari pengelola mengangkut sendiri nanti. Iya, Oke. bukan kami tidak bisa ya, bisa saja bongkar rubuhkan gitu. Tapi kami sampaikan ke investor melalui perusahaannya supaya bisa mereka manfaatkan, makanya kami minta mereka lakukan pembongkaran sendiri, tetapi tentu harus ada progres gitu. Jadi ini total keseluruhan bukan 15.000 ya Pak, 21.000 ya? Ya, 21.000 meter persegi. 21.000. Kalau yang di bawah ini apa Pak bangunan tadinya? Ini kolam renang. Oh itu kolam renang. Kolam renang ini. Udah dibongkar ya Pak Ya, ya? ini kolam renang, kemudian di sini ada yang buat semacam saya lupa lah istilahnya kalau ini mah mobil-mobilan gitu ya. Oh oke. Iya, kayak Ada Dufan lah permainan begitu. juga, permainan anak. Ya, Ada kolam renang. Ini kolam renangnya ini Pak? ini Oh yang ini kolam renang renangnya. ini, seluas ini. Nah, Berarti yang paling ujung itu kolam renang ya Pak? kolam renang paling Kolam ujung. Kamis 6 Maret 2025 lalu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan pembongkaran Hibis Fantasy Puncak.
Hibis Fantasy Puncak ini merupakan lokasi wisata milik anak perusahaan BUMD PT Jasmita Barat. Sejak operasionalnya pada 11 Desember 2024 lalu, Hibis Fantasy Puncak sebetulnya sudah mendapatkan teguran dari pemerintah Kabupaten Bogor. Namun pihak pengelola tetap memutuskan melanjutkan operasional Hibis Fantasy Puncak. Total ada sebanyak 50 unit bangunan yang berada di kawasan Hibis Fantasy Puncak. Namun hanya 14 unit yang memiliki izin, sementara 36 unit lainnya tidak berizin. Tempat wisata alam yang mengusung konsep taman bermain anak ini melanggar aturan perizinan bangunan yang semula hanya mendapatkan izin untuk 4.800 meter persegi lahan, namun dalam realisasinya di lapangan, pembangunan bahkan mencapai 21.000 meter persegi lahan. Sejumlah objek wisata di Puncak turut disegel pemerintah. Selengkapnya hanya di iNewsFast sesaat lagi. Ya mereka harus terima konsekuensinya ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melakukan segel, melakukan pembongkaran begitu ya. Itu bagian dari konsekuensi.